Bismillahirrahmanirrahim. Tema kajian kita pada malam hari ini adalah konsekuensi cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap di antara kita pasti mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak satu pun di antara kita yang tidak mencintai beliau alaihi salatu wassalam. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak cukup hanya diucapkan melalui lisan belaka. Cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki konsekuensi yang harus ditunaikan oleh setiap muslimah yang dirinya mengaku cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dari sahabat Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhuma qala, dia mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa akhidun bi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memegang tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala lahu Umar, ketika Nabi melakukan hal yang demikian, maka Umar mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa nafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau itu lebih aku cintai dari seluruh manusia kecuali diriku sendiri, kata Umar. Maka mendengar apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, kecintaanmu kepada diriku belum sempurna wahai Umar, sampai engkau mencintai diriku melebihi kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Maka mendengar jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar mengatakan, fa innahu al-an, kalau begitu ya Rasulullah, semenjak saat ini, semenjak detik ini, wallahi la anta ahabba ilayya min nafsi, engkau lebih aku cintai melebihi kecintaanmu terhadap dirimu sendiri, kata Umar. Ketika Umar mengatakan kalimat yang demikian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah ya Umar, barulah saat ini kecintaan itu benar wahai Umar. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min walidi, sampai aku lebih ia cintai daripada kedua orang tuanya, wa waladihi, demikian pula anaknya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia pada umumnya. Nabi mengatakan tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga perkara yang apabila tiga perkara ini terkumpul dalam diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama kali disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu ketika seorang hamba mendahulukan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan pada selain keduanya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a
la yuhibbuhu illa lillah, dan ia tidak mencintai seorang muslim kecuali ia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala atas dasar landasan agama. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yubdaha fil nar, dan ia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah Islam kepada dirinya, sebagaimana ia membenci kelak ia dicampakkan di api neraka waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyebutkan bahwasanya kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki konsekuensi yang sangat banyak. Akan tetapi setidaknya hal tersebut terkumpul pada 4 poin inti yang akan kami sampaikan berikut ini. Yang pertama, konsekuensi cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ta'atuhu fima amar, yaitu mentaati perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-80, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Man yuti'ir Rasul", barang siapa mentaati Rasul, faqad ata'a Allah, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mafhumul mukhalafah, pemahaman sebaliknya, siapa saja yang tidak mentaati perintah Rasul, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi seseorang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan dirinya kelak bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat ke-69, "Wa man yuti'illaha war rasul", barang siapa mentaati Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka sungguh kelak mereka bersama orang-orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, was-shalihin, demikian pula orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah adalah sebaik-baik teman. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah", setiap umatku, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, itu memiliki potensi besar untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, illa man abah, kecuali mereka yang enggan. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang demikian, para sahabat merasa heran, sehingga mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa man ya'ba", siapakah mereka yang enggan masuk ke dalam surga, kata para sahabat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab mereka, "Man ata'ani dakhala al-jannah", barang siapa yang mentaati perintahku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man 'asani faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat menyelisihi perintahku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Jadi konsekuensi yang pertama, ma'asyiral muslimin, dari cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ta'atuhu fima amar, mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara konsekuensi cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tasdiquhu fima akhbar. Tasdiquhu fima akhbar, yaitu kita membenarkan
setiap berita yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selama yang sampai kepada kita hadis-hadis yang sahih, meskipun itu tidak masuk dalam akal pikiran kita, tidak sesuai dengan perasaan kita, selama hadisnya sahih, maka wajib bagi kita untuk membenarkan berita tersebut. Saya ambil contoh misalkan satu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, yang sebagian di antara kaum muslimin ada yang merasa terheran atau bahkan ada yang tidak mempercayai hadis berikut ini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan tentang hadis dzubab, tentang hadis seekor lalat. Nabi mengatakan, "Idza waqa'a dzubab fi syarabi ahadikum," apabila hinggap seekor lalat dalam minuman salah seorang di antara kalian. Apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW? "Falyaghmishu," maka hendaknya ia celupkan lalat tersebut. "Tsumma yanzi'hu," kemudian ia angkat, kemudian ia buang lalat tersebut. Lalu ia minum minuman tersebut. Fa inna fi ihda janahaihi da'an, karena salah satu sayap dari seekor lalat tersebut itu membawa penyakit, wal ukhra shifaan, dan salah satunya lagi atau sayap yang satunya lagi itu membawa obat penawarnya. Ya. Kalau kita pikir secara logika ya Pak, lalat ini sering hinggap di tempat-tempat yang kotor. Bisa jadi ia membawa bakteri, membawa penyakit, membawa kuman dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika kita dihadapkan dengan hadis yang sahih seperti ini, maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita imani hal tersebut, meskipun tidak masuk dalam pikiran kita. Ya. Karena tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesuatu melainkan hal tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Najm ayat 3 dan ayat 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengucapkan sesuatu berasal dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang diucapkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan wahyu yang telah Allah wahyukan kepada beliau Alaihi Wasallam. Jadi standar kita dalam beragama ma'asyiral muslimin, yaitu berlandaskan Al-Quran dan hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak menuhankan akal pikiran kita. Kita tidak menomorsatukan akal pikiran kita dalam menjalankan agama yang mulia ini. Karena akal pikiran kita ini ma'asyiral muslimin serba terbatas. Sedangkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala Maha luas. Ya. Di sana terdapat berbagai macam syariat, di antara syariat agama Allah yang mulia ini, yang mungkin menurut kita itu tidak masuk akal ma'asyiral muslimin. Akan tetapi ketika kita menjalankan agama ini harus berlandaskan dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Saya ambil contoh satu hal atau beberapa poin yang mungkin bisa kita renungkan ya, bahwasanya di dalam menjalankan agama ini akal pikiran kita itu semata-mata bukan menjadikan suatu dalil. Tidak bisa kita mutlakkan sebagai dalil yang kita jadikan pegangan. Satu contoh misalkan, ketika tiba bulan Ramadan, seorang muslim maupun muslimah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan puasa. Yang saya titikkan di sini kepada kaum muslimah, kaum wanita. Ketika ia menjalankan beberapa hari puasa di bulan Ramadan, qadarullah di tengah-tengah bulan Ramadan ia mengalami haid, datang bulan. Maka turun perintah syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala
bagi kaum wanita untuk mengganti puasa di luar bulan Ramadan. Betul atau tidak? Nah, akan tetapi tidak ada perintah baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang memerintahkan wanita untuk mengqadha sholat. Wanita hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa sesuai dengan bilangan hari yang ia tinggalkan. Kalau kita gunakan akal kita, mana yang lebih utama antara sholat dengan puasa? Sholat. Akan tetapi Allah perintahkan wanita untuk mengganti puasa, tidak untuk mengganti sholat. Padahal Nabi SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Agama Islam dibangun di atas 5 pilar, 5 perkara. Yang pertama kali disebutkan oleh Nabi SAW, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat. Yang kedua, wa iqamis shalah, menjalankan sholat, wa ita'iz zakat, membayar zakat, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Ini sedikit contoh bahwasanya ketika kita menjalankan agama itu harus berlandaskan dalil. Ya, tidak boleh memutarkan dengan akal pikiran kita. Kalau seandainya puasa ini lebih utama daripada sholat, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan kaum wanita untuk mengqadha sholat di luar ketika ia selesai datang bulan. Akan tetapi tidak demikian. Allah hanya memerintahkan agar supaya wanita kaum muslimah itu mengganti puasa di luar bulan Ramadan sesuai dengan jumlah atau bilangan hari yang ia tinggalkan. Ini contoh pertama. Contoh yang kedua, ketika seseorang berwudu baik untuk sholat maupun untuk membaca Al-Quran, tiba-tiba ia batal karena buang angin. Buang angin membatalkan wudu atau tidak? Membatalkan wudu. Ketika kita batal, apakah ada turun perintah sebelum kita wudu? Mohon maaf, harus cek terlebih dahulu? Tidak. Agar tetapi kita langsung berwudu. Kalau kita pikir secara akal, secara logika, harusnya ketika kita buang angin, ya kita bersihkan. Setelah itu baru kita wudu. Akan tetapi tidak demikian. Ketika kita batal wudu karena buang angin, kita langsung diperintahkan untuk mengulangi wudu tanpa harus cek. Betul atau tidak? Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ketika kita berwudu masih dalam bab wudu, kita itu disunahkan atau diperbolehkan untuk mengusap khuf, sejenis sepatu yang kita diperbolehkan untuk kita gunakan sholat tanpa harus melepas sepatu tersebut. Akan tetapi yang diperintahkan oleh Nabi SAW ketika berwudu tanpa harus melepas sepatu tersebut, ketika kita membasuh anggota bagian kaki, itu yang diperintahkan mengusap bagian atas. Ya, kalau kita pikir secara logika, mana yang kotor, Pak? Bagian atas atau bawah? Yang bawah. Akan tetapi turun perintah itu untuk membasuh yang bagian atas saja, tidak dengan bagian bawahnya. Oleh karena itu sungguh sebuah indah ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana ucapan beliau ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Beliau mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi." Kalau seandainya agama ini dibangun di atas akal pikiran semata, la kana asfalul khuffi aula bil mas'i min a'lah. Maka niscaya khuf itu yang lebih utama, itu yang diusap adalah bagian bawahnya. Dia mengatakan, wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Aku melihat dia sallallahu alaihi wasallam ketika mengusap khuf itu mengusap bagian atasnya. Ayo. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara
konsekuensi cinta kita pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selanjutnya adalah ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Ijtinab, menjauhi, ma naha anhu wa zajar, setiap apa yang dilarang dan diwanti-wanti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang ketiga. Kita menjauhi, meninggalkan sesuatu yang dilarang, yang telah diperingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, ma'asyiral muslimin, adalah al-ghuluw fid din, yaitu ekstrim, berlebih-lebihan di dalam beragama. Ya. Mengapa sampai beliau melarang hal tersebut? Bahkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menjelang wafatnya, di antara kalimat yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan kaum Nasara. Mengapa demikian? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka itu sebagai tempat ibadah. Nabi mengucapkan kalimat demikian agar supaya sahabat yang hadir tatkala itu jangan sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat mereka mengikuti jejaknya orang-orang ahli kitab. Ya. Karena al-ghuluw fid din min a'zami asbabi halakil umam. Karena ekstremisme dalam beragama itu merupakan sebab terbesar hancurnya umat-umat sebelum umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, iyyakum wal ghuluw fid din. Berhati-hatilah kalian terhadap sikap berlebih-lebihan di dalam beragama. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum. Karena sesungguhnya hal yang membinasakan umat-umat sebelum kalian al-ghuluw fid din, yaitu berlebih-lebihan, ekstrim dalam beragama. Disebutkan dalam sebuah hadis, di antara contoh ya ghulu dalam beragama, ya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ja'a thalathatu rahdin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika pernah datang 3 orang ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan mereka yas'aluna 'an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menanyakan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah. Falamma ukhbiru, ketika mereka itu dikasih tahu, diberikan informasi tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di rumah, ka'annahum tamalluha. Nabi itu berulang melakukan demikian dan demikian, melakukan ini dan itu. Mereka itu merasa bahwasanya ibadah mereka itu tidak ada apa-apa sama sekali dibandingkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka mengatakan, di antara mereka mengatakan, faqalu wa aina nahnu min Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana posisi kita dibanding Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Padahal beliau itu telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Wa ma ta'akhkhar. Maka masing-masing di antara mereka itu berinisiatif. Yang pertama mengatakan seperti ini. Qala ahaduhum, salah satu di antara mereka mengatakan, amma ana fa inni usalli al-laila abada. Maka aku akan menghidupkan malamku dengan sholat malam sepanjang hari, selamanya. Wa qala akhar, salah seorang di antara mereka mengatakan, ana asumud dahra wa la uftir. Aku akan melaksanakan puasa sunnah setiap hari tanpa henti. Wa qala akhar, yang ketiga mengatakan, ana a'tazilun nisa. Adapun aku
aku akan meninggalkan wanita, hidup bujang, tidak menikah. Fala atazawwaju abada, aku tidak akan menikahi wanita selamanya. Ia beranggapan bahwasanya dengan menikah itu membuat dirinya itu tidak bisa fokus atau kurang dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka pergi, para istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang dikatakan oleh 3 orang tadi. Mendengar hal tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Maka beliau berusaha untuk mencari mereka dan akhirnya ketemu. Ya, setelah ketemu, Nabi mengatakan demikian. Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian yang mengatakan yang demikian dan yang demikian. Amallah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, inni la akhsyakum lillah. Aku ini lebih takut kepada Allah daripada kalian. Wa atqakum lah, dan aku lebih bertakwa kepada Allah daripada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinni asumu wa uftir. Akan tetapi ada kalanya aku itu berpuasa sunnah, ada kalanya aku itu tidak berpuasa sunnah, kata beliau. Wa usolli wa aqum. Ada kalanya aku itu sholat malam, sholat sunnah maksudnya, sholat malam. Demikian pula ada kalanya aku itu tidur. Wa atazawwaju nisa, dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati, maka barang siapa yang membenci sunnahku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, falaysa minni, maka sungguh ia bukan termasuk dari golonganku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dalam athar yang lain, di antara athar para salaf, yaitu Sa'id bin Musayyib, kibar tabi'in, pembesarnya para tabi'in. Ya, beliau itu ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajr, pernah melihat seorang laki-laki yang sholat setelah matahari terbit, ya maksudnya setelah sholat subuh, aktsar min rak'ataini, ya lebih daripada 2 rakaat, yukthiru fiha ar-ruku' was-sujud, dia memperpanjang ruku dan sujud, ya. Fanaha, maka melihat kejadian itu, maka laki-laki tersebut dinasihati. Nabi itu melarang sholat sunnah setelah sholat fajar. Beliau sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang melakukan sholat 2 rakaat atau melarang sholat secara umum sampai betul-betul matahari itu terbit secara sempurna baru diperbolehkan. Akan tetapi laki-laki ini sholat sunnah, ya, setelah sholat subuh. Itu masalah sunnah. Faqala ya Aba Muhammad, ketika laki-laki ini dinasihati bahwasanya tidak boleh melakukan hal demikian, ia mengatakan, ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, punyanya al-Imam Sa'id bin Musayyib, ayu'adzibuni Allah 'ala shalah, apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengadab diriku gara-gara aku sholat? Maka lihat jawaban cerdas ini masyaallah dari Sa'id bin Musayyib. Qala la, kata beliau, tidak, Allah sekali-kali tidak akan mengadabmu gara-gara engkau sholat, walakin yu'adzibuka 'ala khilafis sunnah, akan tetapi Allah akan mengadab dirimu kelak gara-gara engkau menyelisihi sunnah, menyelisihi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika kita beribadah itu, masyaallah muslimin, tidak cukup hanya yang penting baik. Yang penting hal tersebut adalah hal yang positif, yang baik menurut kita. Tidak seperti itu. Akan tetapi ibadah itu kita jalankan berlandaskan dalil baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian poin terakhir, di antara konsekuensi cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali mengikuti syariatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
di dalam surah Ali Imran ayat ke-31, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, "fattabi'uni," maka itu ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa balasannya? "Yuhibbukumullah," maka niscaya Allah akan mencintai kalian, "wa yaghfir lakum dzunubakum," dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allahu Ghafurur Rahim. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan, "Hadhil ayatul karimah," ayat yang mulia ini hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah, adalah sebagai hakim, penengah, pemutus perkara bagi siapa saja yang mengklaim dirinya itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa 'ala tariqatil Muhammadiyah, akan tetapi ia tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kadhibun fi da'wah, maka sungguh ia telah berdusta dalam klaimnya tersebut. Hatta yattabi'a asy-syar'al Muhammadiyah, sampai ia mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wad-din an-nabawiyyah, dan agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi jami'i aqwalihi wa af'alihi, dalam setiap ucapan maupun perbuatannya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam ini. Di dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum," pada hari ini telah aku sempurnakan agama Islam untuk kalian. "Wa atmamtu 'alaikum ni'mati," aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. "Wa raditu lakumul Islam dinan," dan aku ridho agama Islam sebagai agama kalian. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat yang mulia ini seraya dia mengatakan, "Hadhihi akbar ni'amillahi 'azza wa jalla 'ala hadhihi al-ummah," ini merupakan karunia atau nikmat terbesar atas umat Islam. "Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum," ketika Allah telah menyempurnakan agama Islam untuk mereka. "Fala yahtajuna ila dini ghairihi," umat Islam tidak butuh agama selain daripada agama Islam. "Wala ila nabiyyin ghairi nabiyihim sallallahu alaihi," dan umat Islam tidak butuh kepada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Walihada," oleh karena itu, "ja'alahu Allahu khatamal anbiya," Allah jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penutup para nabi. "Wa ba'athahu ilal jinni wal ins," beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jin dan manusia. "Fala halala illa ma halallahu," tidak ada sesuatu yang halal kecuali telah dijelaskan kehalalannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wala harama illa ma harramahu," tidak pula sesuatu yang haram kecuali telah dijelaskan keharamannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wala dina illa ma syara'a," dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita menjalankan agama ini, ma'asyiral muslimin, sebetulnya kita ini tinggal mengcopy dan paste, ya. Kita tinggal menyalin kemudian kita praktekkan. Kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kita terapkan. Karena semuanya ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi kita untuk menambah-nambah syariat, demikian pula untuk mengulanginya. Karena agama itu telah sempurna. Tadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum," pada hari ini, yaitu tatkala peristiwa Hajjatul Wada', haji perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat, pada saat beliau wukuf di Arafah, turun ayat ini, "Pada hari ini telah aku sempurnakan agama Islam untuk kalian." Ya. Bahkan sahabat Salman Al-Farisi itu pernah ditanya oleh seseorang Yahudi, apakah Nabi kalian itu telah mengajarkan kepada kalian itu tentang segala sesuatu? Maka Salman Al-Farisi mengatakan, "Ajal, iya,
Nabi SAW telah mengajarkan kepada kami tentang segala sesuatu. Ya. Nah, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in. Apakah Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian tentang segala sesuatu? Sama mengatakan aja dia. Hatta al-khira'ah, sampai dalam masalah buang hajat. Ya, laqad nahana an nastaqbil al-qiblah li ghaibin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk menghadap ke arah kiblat ketika buang hajat, atau baul, atau ketika buang air kecil. Wa an nastanjiya bil yamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk beristinja menggunakan tangan kanan. Kemudian wa an nastanji bi aqalli min 3 ahjar. Beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk istinja kurang daripada 3 batu. Jadi ketika kita itu buang hajat, ma'asyiral muslimin, itu selain menggunakan media air diperbolehkan untuk menggunakan batu. Mungkin ini jarang kita praktekkan ya. Alhamdulillah ada air. Nah, itu lebih bersih, lebih suci. Akan tetapi kalau kita ditanya apakah boleh beristinja menggunakan batu, boleh, menggunakan dengan 3 batu. Ya. Wa an nastanjiya bi rajii aw bi 'abdin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita itu untuk beristinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un." Tidaklah tersisa dari syariat agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, yuqarribu minal jannah, yang dapat mendekatkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, wa yuba'idu minan nar, demikian pula menjauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, illa waqad bayyana lakum, kecuali semuanya itu telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan karunia kepada kita kecintaan yang benar kepada kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar supaya kelak kita ini mendapatkan janjinya Allah Subhanahu wa taala dari surah An-Nisa, wa may yuti'ir rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Barang siapa yang mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kelak dirinya di surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya. Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, para orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan sungguh mereka itu adalah sebaik-baik teman di surga. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian kajian singkat ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Apabila ada sesuatu yang benar, maka itu datang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada perkataan yang salah, itu dikarenakan kebodohan diri kami, kurang ilmu kami dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.